Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin lihat ciri-ciri ahlul jannah, salah satunya lihat wajahnya beliau. Yakin enggak? Yakin enggak? Tidak mungkin beliau dipanjangkan umurnya sampai detik ini kalau tidak untuk menjadi ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam satu kitab disebutkan kalau ada orang yang umurnya 60 tahun, lalu kemudian dia masih menjaga ketaatannya kepada Allah, menjaga istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah, menjaga khidmahnya untuk membantu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saksikan, itulah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Naik umurnya 70 tahun, wa huwa fi hirzillah, dia berada dalam perlindungan Allah. Naik 80 tahun, fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah. Umur beliau sekarang berapa? 18 tahun. Saya nanya langsung tadi sama beliau, Abah Yai, berapa umurnya Mbak Yai sekarang? 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun. Ya, dibalik, kata beliau. Alhamdulillah. Lalu saya nanya, apa resepnya sampai umur 18 tahun masih sehat, seger buger, kayak masih umur 55 tahun? Olahraga, kata beliau jawabnya. Olahraga resepnya beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini agak encok, rematik, sakit-sakitan, itu sebab karena kurang olahraga. Saya nanya lagi, apa olahraganya sampai 81 tahun masih seger buger? Voli. Kenapa ketawa? Nggak percaya kalau beliau voli? Saya mikir, posturnya nggak meyakinkan kalau voli. Voli itu kan misalnya tinggi gede. Yang bener Kiai? Bener, saya voli. Voli di mana? Poligami, kata beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Masya Allah, ciri-ciri dari kekasih-kekasih Allah itu, walaupun beliau sudah alimul alamah, beliau tetap bisa menghibur kepada siapapun yang bertemu dengan beliau. Semoga beliau senantiasa diberi keberkahan hidupnya, tul umur, maliun bil barokah, dan tentu kita bermohon kepada Allah, salah satunya dalam doa kita kemarin pada malam nisfu Sa'ban, semoga akhir dari perjalanan kita semua, saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadiahkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaikhunal kiram, para kiai, para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, karena memang waktunya saya hanya 20 menit. Sudah saya ambil 10 menit Kiai. Jadi tinggal 10 menit. Jadi logikanya penceramah itu harus 4 kali lipat dari sambutan. Nah, sambutannya kan 5 menit. 5 menit. Jadi 4 kali lipatnya 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit tambah 5 menit 20 menit. Jangan lama-lama. Karena kata Kiai Solahuddin Malik, sudah nggak perlu amplop lagi di sini, Pak. Jadi kalau lama nggak ada amplopnya, rugi apa enggak? Ini dawuhnya beliau, katanya kalau ceramah nggak boleh terlalu serius, biar ibu-ibu yang di belakang nggak ngantuk. Nah, saya mencoba untuk ngelucu, tapi ternyata juga nggak lucu. Jadi mohon maaf, karena kontrak saya dengan Kiai Solahuddin Malik itu, ketika pertama kali dimohon beliau untuk bisa hadir silaturahim dan tausiyah, bahasa beliau, saya bilang, Kiai, saya nggak bisa ngelucu, saya nggak siap. Jangan. Kalau ngaji itu ya enggak apa-apa, enggak ngelucu.
kecuali ada bonusnya sedikit lucu-lucu enggak apa-apa. Jadi karena kontrak saya enggak ngelucu, diiyakan sama beliau. Jadi kalau nanti tidak terlalu lucu mohon dimaafkan. Lanjut. Ini lanjutnya lanjut seneng apa terpaksa? Alhamdulillah. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Yaswi 2 yang sekaligus senior saya. Jadi konteksnya Kiai Solahuddin Malik ini karena beliau senior. Jadi dalam dunia senior dan junior itu hanya ada satu pasal Bapak Ibu sekalian. Pasalnya hanya ada pasal pertama. Apa bunyi pasal pertama? Perintah senior tidak boleh ditolak. Kalau ada halangan di pasal kedua disebutkan, maka pasal kedua digarisbawahi halangan itu harus kembali pada pasal pertama. Jadi saya sudah nolak sama beliau, alasannya jangan Kiai, saya ini cuman junior, apalagi ketika saya datang langsung tadi ndredeg saya, tahu ndredeg gak? Dek, 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 dek. Isinya ini macan semua di sini. Harimau, tahu harimau Pak? Asad, macan semua. Siapa yang mau menceramai Kiai Mahfuddin Afif? Saya kira orang se-Bekasi, se-Jakarta mungkin tidak layak menceramai beliau. Kenapa? Satu, yang ceramah belum tentu punya lembaga segede beliau. Betul? Betul? Kalau jawab betul aja nggak mampu, tandanya saya suruh berhenti ini. Ngantuk berarti sampean. Jadi kalau bilang lanjut, palsu itu berarti. Lanjut apa enggak? Lanjut. Yang kedua, siapa yang bisa menyamai beliau istiqomah mengawal murid-murid dan santrinya, mengembangkan perjuangannya. Wajahidu bi amwa lihim wa anfusihim. Perjuangan beliau tidak hanya dengan ceramah, tapi dengan harta. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu, dan seterusnya. Lalu kita yang baru jadi penceramah mau nyeramai beliau, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Makanya saya niati latihan ceramah. Jadi kalau latihan ceramah Kiai, kalau salah mohon dimaklumi. Enak. Jadi salah didik maklum. Oh latihan. Betul? Yang ketiga, saya setiap melihat orang-orang sepuh yang istiqomah, saya ingat daunnya Kanjeng Nabi, ini saya ingat betul karena ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad sebagai lanjutan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengutip hadisnya Rasulullah, lalu disarai oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad terkait bagaimana kita memperlakukan ulama. Kalau kita hidup masih ada ulama itu bagaimana cara kita memperlakukannya. Nah di situ Rasulullah menasihati pada kita semua, alaikum bimujalasatil ulama. Selama masih ada ulama, jangan eman-eman, jangan berat hati, jangan males untuk bersering-sering bertemu dengan ulama itu. Sebab hum amanul ardi fadzakir. Dialah penjaga bumi ini. Selama masih ada ulama, insya Allah kita aman semuanya. Amin. Ini banjir kemarin di Bekasi besar sekali. Tapi kan nggak daerah sini kan? Di daerah mana? Daerah sono. Coba ada ulamanya nggak di sana? Selama masih ada ulamanya, insya Allah. Dan oleh karena itu mari kita jaga. Kenapa? Karena dengan kita hormat pada ulama, malaikat itu akan turun. Dan ketika malaikat turun, tentu malaikat akan mengaminkan doa-doa orang-orang yang masih mencintai ulama, hubbul ulama. Kenapa kita harus hubbul ulama, cinta pada ulama? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan al ulama warasatul anbiya.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pingin ketemu Rasulullah, pertama kali yang harus dihormati, dihitmai, dilayani adalah para ulama. Tentu dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi disinggung oleh Kiai Mukti Ali Kusyairi, ulama yang dimaksud adalah ulamaul amilin, ulamaul akhirah, ulama-ulama yang betul-betul melanjutkan perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlakul karimah. Nah, semoga kita yang hari ini kumpul diberi kesempatan melangkahkan kaki jauh-jauh dari rumah kita masing-masing, walaupun insya Allah yang paling jauh saya, jadi pahalanya paling besar. Jadi saya nggak khawatir kalau Kiai Solahuddin Malik tadi bilang sudah nggak perlu amplop. Emang nggak perlu, karena yang saya perlukan isinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang enggak, Kiai nggak butuh duit, palsu pasti orang begitu. Semua orang butuh duit, tinggal duitnya mau dikemanain. Betul? Nah, ini namanya sadar semua. Kalau lagi enggak, pokoknya nggak butuh duit, palsu itu, bohong. Ya. Tapi kok ngomong amplop, apa urusannya ini? Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur hari ini kita masih ditemani beliau-beliau para ulama, para kiai, para sesepuh yang istiqomah menjaga zikrullah. Tidak ada amalan yang lebih afdal selain zikrullah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini ayat Quran. Dan Ibnu Ajibah ketika mensarai kitabnya Shahibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang babuz zikr, beliau mengatakan salah satu yang nanti dirindukan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini alias mati itu adalah zikrullah. Maka dari itu selama kita masih hidup, ayo kita perbanyak ikut hadir dalam majelis zikir. Salah satu majelis zikir adalah majelisul ilmi, majelis taklim, majelisul Quran, majelis sholawat dan seterusnya. Yang tadi semuanya dirangkum dalam acara pada malam hari ini. Ada baca sholawatnya, ada baca Qurannya, ada zikirnya, ada taklimnya. Alhamdulillah. Insya Allah kita yang hadir semuanya, Bapak Ibu sekalian yang mendengar dari rumahnya nggak sempat hadir tapi masih mendengar, insya Allah ketika kita pulang dari majelis ini kita pulang tanpa membawa salah dan dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan salah satu dari keutamaan kita hadir dalam majelisul ilmi, majelisul ta'lim, majelisul zikir, majelisul salati ala nabi, majelisul Quran, Allah akan hadiahkan 4 hal. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan hati kita menjadi tenang. Betul nggak Bu? Bu, tenang nggak hati ini jenengan? Tenang. Bapak-bapak tenang apa enggak? Kalau nggak tenang berarti nggak serius ngajinya. Kalau seiling utang berarti ngajinya nggak serius. Karena janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menjanjikan melalui hadis Rasulullah, siapa yang hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, dimanapun, fi baitin min buyutillah, di masjid-masjid, atau fi makanin min amakinillah, tempat-tempat manapun, fi ayyi ardin, di bumi manapun, selama digunakan untuk berzikir, maka Allah turunkan 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah, rasa tenang. Kalau kita ngaji, hadir majelis ilmu, majelis taklim kok nggak tenang, pasti ngajinya nggak serius. Entah karena main HP, entah karena ngantuk, entah karena ngobrol sendiri. Tapi kalau ngaji bener, niatnya lillahi ta'ala, ketika hadir para penceramahnya didengerin satu persatu, ketika dibacain sholawat, kita wusul, kita sambung hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan tenang hatinya. Kenapa tenang? Ya, karena itu janji Allah. Nah, wujud ketenangan itu apa?
yang tadi mungkin sebelum berangkat pengajian diseneni bojone, dimarahi istrinya, pasti ndak ingat kalau ngajinya bener. Betul nggak? Yang tadi pagi ibu-ibu ditagih utang, kalau ngajinya bener pasti lupa hutangnya ketika ngaji. Habis ngaji, ingat lagi karena sudah tidak dalam koridor nazalat alaihimus sakinah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian stres, entah karena ekonomi, dimarahin istri, dicerewetin suami, ibu-ibu, ada pengajian, bismillah hadir. Kalau ditanya, kok rajin sekali hadir pengajian Pak? Ya, di rumah istriku cerewet. Udah beres itu. Fokus. Ibu juga sama, Bu rajin sekali hadir pengajian. Ya, suami marah-marah terus, udah nggak kerja, nggak ngasih belanja, marah-marah. Mending pengajian. Tapi insya Allah itu nggak ada di sini. Adanya di Bojongkenyot, Pak. Nggak tahu ada nggak kampung Bojongkenyot, Pak? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita hadir majelis seperti ini sudah barang pasti sesuai dengan sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khaffat alaihimul malaikah. Malaikat akan datang membersamai kita. Kalau saya ngaji dulu di Lirboyo, khaffat alaihimul malaikah itu bahasa Jawanya nungkepi malaikat itu. Hadir menemani, yang kedinginan jadi anget, yang kepanasan jadi seriwing-seriwing. Pokoknya jadi nyaman. Apa tugasnya malaikat? Ada dua. Tugas pertama, yastaghfiruna lidzunubikum. Memintakan ampun kepada Allah atas salah dan dosa orang yang hadir dalam majelis ilmu dan majelis taklim. Yang kedua, tu'amminud da'wah. Mengaminkan doa-doa kita. Makanya guru saya dulu memberi nasihat, kalau hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim, selain kita dengerin tausiah, selain kita baca sholawat bareng-bareng, selain kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, pastikan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah, ungkapkan dalam hati. Sambil dengerin ceramah, kalau kita punya istri yang cerewet di rumah, ya Allah habis pengajian, bagaimana nggak bisa ngomong? Ya tapi jangan lama-lama, sebentar saja. Dicoba, kok nggak mandi? Berarti doanya masih belum mantep, Pak. Ya, atau bapaknya yang suka marah, ibu-ibu doa ketika pengajian, ya Allah, saya punya suami satu-satunya, sejak saya akad nikah sampai sekarang nggak berubah, ngamuk terus tiap hari. Doa, ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Allah, jadikan dia orang yang takut kepadamu, karena ciri-ciri orang yang takut kepadamu adalah mengikuti sunnah Rasulmu. Dan ciri-ciri orang yang mengikuti sunnah Rasulmu, hatinya lembut, hatinya tenang, dan mencintai perempuan-perempuannya. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanaha illa laim. Tidaklah mulia, tidaklah seorang itu mulia kecuali orang yang memuliakan perempuan, dan tidaklah orang itu hina kecuali menghinakan perempuan. Nah, ini bekal untuk kita bersama-sama. Jadi kalau kita hadir dalam majelis taklim, majelis ilmu, jelas malaikat hadir bersama kita. Maka karena malaikat hadir, yang sifatnya malaikat dalam Al-Quran disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, pasti doanya diijabah. Jangan sia-siakan. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah sehatkan kita semuanya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri kita, anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, Allah jadikan murid-murid yang soleh, solehah, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, yang semua kelak akan menolong kita dengan amal soleh dan ibadahnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya cukup deh ini. Cukup apa lanjut? Lanjut. Ini baru pembukaan. Saya baru menyebut yang terhormat Romo Kiai Haji Mahfudin Afif. Rahmatin Afif. Insyaallah saya kemarin
baru sowan Raden Rahmat di Sunan Ampel Mbak Yai. Alhamdulillah. Jadi saya tadi menghafal nama beliau Rahmatin ya. Ini teringatnya Mbah Sunan Ampel. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Yang ketiga, biar enggak putus hadis terkait fadilahnya kita hadir dalam majelis ilmu. Selain kita ditungkepi malaikat, didoakan, dimintakan ampun, karena memang lillahi sayyahun. Ya, inna lillahi sayyahun. Sesungguhnya bagi Allah, Allah itu punya malaikat-malaikat yang keliling, Pak. Kalau ada yang zikir kayak kita, turun mereka. Dalam riwayat yang lain, kalau ada tempat yang digunakan zikir kepada Allah, baca sholawat, baca Quran, taklim untuk ma'rifatullah, yang tadi disampaikan oleh Gus Yunan, tempat itu akan bercahaya. Sebagaimana saat kita keluar melihat langit saat ini, ada bintang-bintang yang bercahaya, itulah tempat-tempat di bumi yang digunakan zikrullah, digunakan menyebut nama Allah. Nah, karena itu kita bersyukur hari ini, tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita sampai ke tempat ini. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa kumpul malam-malam di tengah malam bulan Sya'ban untuk zikra wahtifal Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita menyambut, kita tarahub, kita menyiapkan diri untuk mahabbah kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak hati-hati yang bertemu di malam hari ini juga Allah tautkan, Allah pertemukan nanti saat kita semua, guru-guru kita semua, Kiai Rahmatin, gurunya Kiai Rahmatin, gurunya lagi gurunya Kiai Rahmatin, terus sampai Rasulullah, nanti akan menjadikan kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, ghasyiyat humur rahmah. Jadi siapapun yang hadir majelis ilmu, majelis taklim, disiram rahmat. Kalau diturunkan mungkin hanya satu, tapi kenapa hadisnya Rasulullah menggunakan ghasyiyat? Itu karena saking banyaknya rahmat. Jadi kalau kena hujan, itu rintik-rintik Pak, enggak kerasa. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ngambil air dari sumur, langsung satu timba disiramkan, bir, seger apa enggak Pak? Seger apa enggak? Seperti itulah orang yang habis hadir majelis ilmu. Harusnya setelah ngaji begini pulang ke rumah, enggak ada yang khawatir hidupnya. Karena apa? Dosanya sudah diampuni, rahmatnya Allah sudah meliputi dirinya. Kalau orang sudah kena rahmatnya Allah, pasti dia akan terpancar sifat-sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu rahmat Allah saja kalau kita dapat, ini satu rahmat ya. Harusnya mungkin di antara kita ada yang kepleset karena ada yang makan pisang dibuang sembarangan kulitnya. Karena dapat rahmat satu, nggak jadi kepleset Pak. Itu satu rahmat. Bayangin, hadir majelis ilmu disiram rahmat yang enggak terhingga. Insya Allah pasti selamat fit dunya wal akhirat. Jadi kalau kepingin selamat dunia akhirat, rajin-rajin taklim. Ada taklimnya Kiai Mukti Ali, ada taklimnya Gus Yunan, ada taklimnya Kiai Solahuddin, ada taklimnya Abamah Rahmatin, dan para guru-guru kita yang hadir. Udah hadiri, insya Allah maliun birrahmah. Kalau sudah maliun birrahmah, sudah pasti insya Allah min ayah dari tanda-tanda ahlul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari 4 yang dijanjikan Allah, yang terakhir ini saya yang paling suka. Karena di hadis itu disebutkan, siapa yang rajin majelis ilmu, hadir majelis taklim dan seterusnya, Allah menyebutkan di akhir riwayat ini, wa dzakarallahu fi man indah. Nah, ini masuk pada yang tadi dinasihatkan oleh Gus Yunan, awwalu ilmin, ilmu yang pertama, min ahamil ulumi, saking luwe penting-pentingnya ilmu adalah ma'rifatud dayyan, ai ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka selesai semua urusan.
Man ya'rifullaha ya'rifu kulla syai'in. Siapa yang mengenal Allah pasti akan ngerti segala sesuatu. Nah, itulah substansi dari kenapa di muka bumi ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Isra dan Mi'rajkan. Yang lain nggak ada. Kenapa? Karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah, sebagai kekasihnya Allah yang konsep ma'rifatullahnya ini paling tinggi, Pak. Alhamdulillah kita dipilih menjadi umatnya Rasulullah karena afdalul umam ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya umat adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun kita tidak bisa seperti Rasulullah yang musyahadah secara langsung kepada Allah, tapi Rasulullah mendapat kabar gembira dari Allah, umatmu juga bisa mi'raj. Umatmu juga bisa mi'raj. Bagaimana cara kita mi'raj? Bis sholah, dengan kita mengerjakan sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kenapa tidak menggunakan mi'rajul muslimin? Karena hanya yang totalitas keimanannya yang bisa mi'raj. Kalau cuma Islam, syariat. Oleh karena itu, saya berkali-kali kalau diundang taklim yang temanya itu tema Isra Mi'raj, saya selalu mengatakan ketika kita masih dipertemukan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang ditagih oleh Allah, piye sholatmu, bagaimana sholatmu, sudah menjadi lebih baik, atau masih sama saja saat kamu pertama kali mengenal tata cara sholat. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj salah satu hikmahnya adalah agar kita terus mempertanyakan kualitas sholat kita. Karena faktanya sholat kita itu memang bertingkat-tingkat. Ada sholatul awam, ada sholatul khusus, khawas, ada sholatul khususil khusus atau khawasul khawas. Itu faktanya. Jadi tidak hanya puasa yang puasa awam, puasa khusus sama khususil khusus. Sholat juga demikian. Nah, untuk tema itu nanti saya akan ungkap yang terakhir. Karena ini baru pembukaan. Lanjut apa cukup? Lanjut. Jadi yang paling indah saat kita hadir majelis taklim, majelis ilmu seperti ini, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Pak Kiai Solahuddin Malik hari ini ditelepon oleh Pak Prabowo, Gus Solah, saya tunggu Anda di Kertanegara. Kira-kira tetap ngaji bersama saya atau berangkat ke Kertanegara? Berangkat. Yang hebat itu hanya moderator dan pembawa acara. Sudah jelas ditunggu di istana, tapi tetap memilih pengajian Isra dan Mi'raj. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tadi menunggu dikasih jabatan apa sama beliau. Dibaca hanya titel normatif, titel yang biasa. Kiai Haji Dr. Muhammad Nur Hayid STHIMM. Padahal Kiai Mukti Ali Kusairi itu titelnya ada 4 tadi. Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, Al-Kusyairi. Satu lagi apa Kiai? Nah, Kiai Salahuddin Malik tambahi Asy-Syadzili, Asy-Syafi'i, As-Salafi. As-Salafi itu kalau di sini mungkin sing bangsa salaf. Tapi kalau di Jawa Timur lain Pak Kiai. As-Salafi itu sama kayak Kiai hobinya main voli. Jadi kalau ada Kiai As-Salafi berarti istrinya pasti lebih dari 1. Karena orang Jawa itu kalau meletakkan sesuatu namanya nyalap. Dipun salap ten pundi. Ditaruh di mana? Jadi As-Salafi sing bangsa tukang deleh bojo. As-Salafi itu yang bangsa tukang naruh istri.
Jadi hati-hati kalau dikasih titel atau nisbah as-salafi. Nyampe mana tadi? Nyampe voli sama as-salafi. Wa dzakarallahu fiman inda. Ini yang Masya Allah. Saya tuh selalu seneng kalau ikut hadir dalam ajalah taklim, ajalah ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Kenapa? Saya membayangkan nama saya disebut Hayit, Hayit, Hayit. Tidak hanya saya yang hadir, berarti Kiai Rahmadin, Kiai Salahuddin, Gus Yunan, para kiai, para masai, semuanya yang hadir, termasuk yang ngantuk pun kalaupun hadir disebut namanya Pak. Bayangin ngantuk aja masih dapat kemuliaan, apalagi metenteng. Tahu metenteng Pak? Ini serius. Itu paling banter. Kalau ngantuk sebutannya paling mungkin Karim, Karim, Karim. Ini kok lemah? Ya karena dia tidur. Tapi kalau metenteng kayak Kiai Rahmadin ini walaupun sudah alimul alama tetap mendengarkan. Itu paling banter Pak. Karena level dipanggil namanya kita oleh Allah itu tergantung satu, niatnya yang ikhlas. Niatnya benar apa enggak. Yang kedua, yang paling banyak berkontribusi dalam majelis. Yang ketiga, yang umurnya paling akbaruhum atau aktsaruhum sinnan, paling sepuh. Harusnya kan kalau udah sepuh tidur aja ngapain, apalagi sudah alim. Kok masih mau hadir, mau dengerin. Itu panggilannya paling keras. Kiai Rahmadin, Kiai Rahmadin. Yang saya yang ceramah karena niatnya sebagian karena amplop, itu panggilannya Hayit, Hayit. Walaupun di sini keras Pak. Jadi hati-hati besok, niatnya harus benar. Biar apa? Wa dzakarallahu fi man indah, itu paling keras. Ketika nama kita disebut oleh Allah, langit bergemuruh. Yang mendengar itu semua penduduk langit dan bumi illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin yang enggak dengar. Malaikat dengar, semut dengar. Makanya kalau orang rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dia akan dimuliakan oleh manusia, semut pun akan memuliakan. Nyamuk pun akan memuliakan. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Nanti kalau ingin nyoba, kalau ada macan atau harimau, coba datengin. Graweng apa enggak? Kalau sampean ahlul ilm wa ahlul zikr, pasti dia akan tunduk Pak. Karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sayangnya beberapa guru kita, ya karena memang konteksnya ngaji umum ya, yarfa itu hanya dimaknai diangkat derajatnya itu dalam konteks jabatan atau rizki atau uang lebih tepatnya. Padahal yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu spektrumnya luas. Allah angkat derajat kita termasuk derajat kita di depan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Subhanallah. Jadi kalau kita rajin zikir, rajin hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, pokoknya rajin zikir, rajin baca Quran dan seterusnya, pasti nama kita harum di langit. Ya, ma'rufun fis sama, terkenal sekali di langit. Nah kalau sudah terkenal di langit Pak, sudah pasti doanya mustajabah, nggak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, mari setiap ada undangan ngaji, taklim, zikir, sholawatan, ayo kita hadiri, kita ramaikan. Mumpung masih ada umur. Ini adalah mesin cuci paling efektif dari dosa-dosa kita, sekaligus cara paling efektif untuk kita viral di langit, di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen viral apa enggak? Nah, kalau pengen viral di langit, udah datangnya majelis lain. Perbanyak zikir. Wa afdalu zikr zikrul Qur'an. Sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah dengerin tadi. Setidaknya kalau sudah dengerin tadi, lanjutin di rumah. Ayo kita baca Quran, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mari kita latih sekarang di bulan Sya'ban, sambil terus kita menyiapkan bagaimana target-target, rencana-rencana kita di bulan Ramadan. Khatam berapa kali, tidak hanya khatam tapi termasuk berusaha memahami maknanya.
Semoga kita dipanjangkan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana wastur uyubana wajbur ala nuqsanina waj'alna min ibadikas salihin najihina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini kode ini kayaknya. Kode ya. Jadi itu Masya Allah. Jadi seluruh penduduk langit mendengar nama kita. Lalu penduduk langit itu bertanya, siapa fulan bin fulan yang disebut namanya oleh Allah? Karena Allah yang menyebut nama kita. Wa zakarallah. Bukan wa zakaral malaikah, Pak. Allah yang menyebut. Ketika Allah menyebut, sebagaimana kalau presiden sudah bersabda, raja sudah bertitah, pasti para punggawanya ini kan bertanya, ada perintah apa? Betul apa enggak? Ketika Allah menyebut nama kita, seluruh penduduk langit dan bumi bergemuruh. Cuman bergemuruhnya penduduk bumi enggak kayak kita nanya, penasaran, kepo. Gemuruhnya mereka itu membaca tasbih. Setelah membaca tasbih, protapnya, SOP-nya penduduk langit itu kalau Allah menyebut nama seorang hamba, itu pasti langsung memintakan ampun atas salah, khilaf dan dosanya. Subhanallah. Keren apa enggak? Makanya ajari anak kita sejak kecil hadir taklim. Karena kalau kita nggak ngajarin anak kita, besok kita mati, taklimnya makin sepi. Betul apa betul? Insya Allah hari ini sudah hadir 10.000 orang. Yang nampak maupun nggak nampak. Dari YouTube live, wah itu nanti bisa 1 juta insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ini baru pertengahan. Yang saya hormati, saya banggakan para masyayikh, para kiai, wabil khusus tadi Kiai Mukti Ali Kusyairi. Nah, ini orang yang sangat ma'ruf fit dunia. Ini terkenal sekali beliau ini. Kenapa ketawa jenengan? Kalau ingin tahu siapa Kiai Mukti Ali Kusyairi, lihat di Google, itu namanya banyak. Subhanallah. Ini beliau teman saya dulu di PWNU DKI. Beliau pemimpin Bahsul Masail, LPM-nya PWNU DKI. Dan saya kira nggak perlu diragukan beliau ini. Maka bersyukur kita bisa kumpul hari ini dan Bapak Ibu sekalian, para santri masih bisa belajar langsung pada beliau karena Lirboyo ya Kiai selain Al-Azhar. Jadi lengkap, eman-eman. Wis peresen beliau itu. Tahu diperes nggak? Peresen. Biar nggak terlalu gendut beliau. Ya, ilmune maksudnya jangan badannya, persen. Kenapa? Karena pengalaman beliau di Lirboyo saya kira luar biasa untuk para santri bisa menambah ilmunya dalam kaifiyah membaca kitab. Pengalaman beliau di Al-Azhar membaca banyak perspektif bisa menjadi perbandingan bagaimana kalaupun tidak istimbatul hukmi minimal tahu cara istimbatul hukmi. Jadi ini kesempatan berharga beliau bisa ngajar bersama kita di sini. Juga Gus Yunan yang tadi sudah menyampaikan tausiah, ya jadi tausiah saya tadi alhamdulillah 3/4 sudah selesai karena yang setengah disampaikan oleh Kiai Ali Mukti Kusyairi, yang 1/4 disampaikan oleh Gus Yunan. Saya hanya tinggal 1/4, tapi yang tadi 1/4 yang terakhir tadi, ya yang terkait Isra dan Mi'raj. Yang tadi saya sampaikan masih iftitah, masih pembukaan Pak, kan masih soal fadilatul zikri dan seterusnya. Betul? Lanjut. Saya tadi sampai buka kitab itu. Kalau ingat Kiai Mukti Ali Kusyairi, karena saya terkenal, saya terinspirasi kitab Risalah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah yang dikaram oleh seorang ulama di abad ketiga Hijriah yang luar biasa. Di era itu sudah bisa menyusun konseptualisasi tentang tasawuf dan thoriqoh serta makomat. Padahal itu abad ketiga Hijriah itu orang masih berantem Pak. Tapi ada sosok yang luar biasa, Abdul Karim Ibnu Hawazin, Abul Hasan namanya, Al-Kusyairi, An-Naisaburi. Nah, ini orang Naisabur bukan orang Arab, yang luar biasa. Jadi saya ingat Kiai Mukti Ali Kusyairi. Jadi kalau tadi dikasih jabatan oleh pembawa acara dengan makom yang
4 makom tadi, Asy-Syafi'i, apalagi Pak? Asy-Syadzili, terus itu ya pantas karena belakangnya mengambil nisbah Kusyairi. Semoga beliau Kiai Kusyairi, Kiai Yunan dan para kiai, para masyayikh semua, ustadz, ustadzah semua yang hadir senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah untuk terus berkhidmat kepada umat dan bangsa kita tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak berani lama-lama karena takut salah, takut kepleset. Karena di sini itu gudangnya ilmu, kunuzul ulumi wal hikam. Tidak hanya kanzun wahidun tapi kunuz, tidak hanya ilmun tapi ulum, tidak hanya hikmatun wahidah tapi hikam. Maka saya senang tadi saya nanya ini yang ganteng di depan ini siapa? Ternyata putra pertamanya Gus Solahuddin Malik. Saya nanya sama Kiai, karena Kiai Rahmaddin bangga sekali. Kiai, ini siapa yang ganteng? Itu cucu saya itu. Saya guyoni Kiai, kok ganteng sekali, kok beda ini Kiai? Ngapunten Kiai. Kata beliau dengan jujur, itu ikut ibunya katanya. Jadi nggak dapat jenengan Kiai. Jenengan nyumbang saja, nyumbang saja. Ya semoga Gus Faiz yang baru pulang dari Yaman, dari Hadramaut ya, bersama Habib Umar atau di mana, di Ahqaf. Nah semoga beliau diberi sehat walafiat, segera ketemu jodohnya. Kiai tadi nanya, loh anaknya Pak Kiai sudah selesai kuliah? Nanyanya beliau, saya sudah GR, oh jangan-jangan mau ditawarin pada Gus Faiz ini gitu. Saya jawab masih SMA Kiai. Wah masih lama katanya. Jadi udah gak masuk kriteria berarti. Udah gak masuk ini Gus salah. Ya. Semoga beliau terus bisa melanjutkan taklimnya, jangan berhenti belajar Gus. Saya mondok di beberapa pesantren, pernah juga kata Kiai Mukti Ali di Al-Azhar, pernah di Aljazair, pernah di Jordan saya. Itu aja saya masih merasa goblok. Apalagi cuman lulus satu kampus Pak. Udah pastilah tidak akan bisa maksimal. Contohlah para ulama kita dulu. Selesai satu majelis, satu zawiyah, satu pesantren, pindah lagi. Ini Kiai Rahmatin saya tanya, menurut di mana Kiai pertama? Satu di bukan, itu terakhir Jibarusa. Masturia, Garut ya. Sukabumi. Habis Sukabumi, Serang, Banten. Habis Serang, Banten, Jibarusa. Sampai dapat istri kata beliau. Lengkap apa enggak saya menggali informasinya ini? Padahal saya baru duduk enggak lama. Nah ini ciri dari orang yang ingin tahu. Karena cari bahan untuk ceramah Pak ceritanya. Jadi ceramah kalau kita kekurangan bahan itu harus banyak nanya dulu. Ya, dengan banyak nanya kita jadi tidak kekurangan bahan insyaallah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa agung, tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah umat manusia ila yaumil qiyamah. Makanya kalimat yang diungkapkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Hanya satu abd. Hinya itu marajiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya sebutkan tidak akan pernah terjadi lagi ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena bi'abdihi, hanya dia yang diperjalankan. Kalau mungkin masih ada yang diperjalankan, pasti kalimatnya bi'abdihim, pakai jamak. Betul apa betul? Betul nggak Gus? Nah ini di tas saya dari Tarim ini, dari Ahqaf ini. Nah kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Ini bukti bahwa peristiwa itu memang peristiwa istimewa sampai ditetapkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu sudah sangat tepat dan layak setiap peringatan Isra dan Mi'raj
kita sebagai umat Muhammad SAW yang menjadi tokoh sentral dari peristiwa itu terus nguri-nguri, kata orang Jawa, terus menghidupkan dzikra wahtifal. Kita ingat-ingat, kita peringati. Nah, kalau ada saudara kita yang wah itu bid'ah, itu Rasulullah tidak memperingati, ngajine kurang dawa, ngajine kurang adoh, ngajinya kurang jauh. Kenapa? Ya karena hanya ngerti dari gurunya, oh kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hanya itu aja. Lho oleh wabe kudu dicontohni Rasulullah, mabuk jenengan. Makanya belajarlah usul fikih. Oleh karena itu mondoklah di pesantren Yasfi, karena di pesantren Yasfi dikawal oleh sosok-sosok yang luar biasa. Berkahnya melimpah dari Kiai Mahfudin dan para ulama, para sesepuh. Ilmunya, thariqahnya dikawal oleh Gus Malik, oleh Kiai Mu'ti Ali Kusairi, oleh Gus Yunan dan para asatid wal asatidah. Insyaallah berkah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, puncak dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa sih? Syahadah. Pertemuan langsung Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam istilah sholat kita itu doa tasyahud. Itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau sholat gak membaca doa tasyahud gak syah. Betul apa betul? Apa doa tasyahud? Bareng-bareng ayo. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng-bareng diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya ditutup dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu ternyata kuncinya sholat. Dan disitulah konteks dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Makanya guru-guru kita, seingat saya ngaji di Kerapiak dulu kalau Quran, sebelum masuk Fatihah kita dilatih tata cara sholat yang benar. Salah satunya di tasbih baca tahiyat. Jadi saat rangkaian Fatihah ya tahiyat itu benar. Jadi Fatihah itu sebagai awal dari sahnya sholat, tahiyat sebagai puncak dari sahnya sholat. Betul apa betul? Leres napa mboten? Dua itu benar selesai. Yang lain bisa diganti. Doa iftitah ada dua. Tinggal Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau saya sholat sunnah, cari yang cepat pakai baca itu. Tapi kalau ada waktu, pakai doa
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin inna sholati. Nah itu saya di tas saya dulu, enggak boleh inna sholati, enggak boleh, tapi inna sholati, enggak ditasdid. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Luar biasa. Nah itu boleh dibaca, boleh enggak? Karena sunnah. Bacaannya pun enggak tunggal. Tapi kalau Fatihah enggak sah kalau enggak baca Fatihah. Kecuali yang masih dalam proses belajar sholat. Betul apa betul? Habis itu baca surat-surat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Boleh baca Yasin, Allahu Akbar. Sah apa enggak? Yang kedua, Nun, Allahu Akbar. Sah apa enggak? Yang ketiga, Qaf, Allahu Akbar. Sah apa enggak? Udah, enggak ada yang tunggal. Yang tunggal adalah suratul Fatihah sama tahiyat. Clear sampai di sini? Ruku boleh baca subhanallah tok. Yang bagus kita diajari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhan yang lain boleh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Banyak pilihannya. Saya baru tahu dari mana? Ya ketika saya di Aljazair dungone ruku akemen. Pas di Al Azhar macem-macem. Pas di Jordan apalagi pas saya di Oman sama di Bahrain ada ibadiyah, ada namanya komunitas muslim ibadiyah. Kalau di kita ada NU, Muhammadiyah itu ada ibadiyah, lain lagi. Nah, ini di luar Syiah. Ya antara Syiah sama Ahlu Sunnah. Bacaannya macam-macam. Sami Allahu liman hamidah. Boleh doa, boleh enggak? Ya tentu eman-eman kalau enggak doa. Ya doanya Rabbana lakal hamdu. Baca alhamdulillah juga enggak apa-apa. Sama-sama memuji kepada Allah, baca tahmid. Nah, kita diajari Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis itu sujud Rabbana subhana rabbiyal a'la. Diajarinya begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ternyata banyak doa yang lain, tasbih yang lain yang dibaca. Duduk di antara sujud banyak pilihannya, walaupun yang masyhur Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus ulang rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau yang berbangsa sholat 4 rakaat, yang 3 ya 3, yang 2 ya 2. Sama. Yang dibaca ngulang. Nah, yang dibaca ngulang ini boleh banyak pilihannya. Tapi yang enggak boleh berbeda suratul Fatihah sama apa? At-Tahiyyat. Makanya ini santri-santri Yaswi nanti selain sudah diajari, nanti biar ditasih lagi dari Yaman ya. Gus Faiz nanti coba ngecek Fatihahnya satu persatu. Kemudian tahiyatnya satu persatu. Apa yang ditasih? Tidak hanya bacaan makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Tapi ditasih juga maknanya. Bagaimana anak-anak ini dari kecil dilatih ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, kudu hatinya hadir dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampai nanti kalau sudah ngerti artinya, hafal, kita bangun sistem anak-anak sadar ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saat itu Allah mengatakan, hamadani abdi, hambaku memujiku.
Itu Allah sedang menjawab. Jadi saat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah dialog sama kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai akhir Allah itu menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengatakan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, Allah mengatakan, sal, mintalah kamu. Is'al. Nah, peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah momentum kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita masih ketemu umur bertemu dengan peringatan Isra dan Mi'raj, sesungguhnya kita disindir oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita, hei Hayid, hei Fulan, hei Karim, hei Sukiyem, hei Sarijo, sholatmu ini wis tambah api apa durung? Sholatmu ini tambah bagus apa enggak? Kualitas sholatmu itu masih sama enggak saat kamu balik pertama kali umur 15, umur 20, umur 25, umur 30, umur 40, umur 50, umur 70? Atau sudah tambah bagus? Itu pertanyaannya. Apa ciri sholat kita sudah meningkat, sudah bagus? Satu, syarat rukunnya tentu harus benar. Disitulah kitab Fathul Qorib yang diajarkan oleh Kiai Mukti harus dibaca. Syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya wudhu, syarat sahnya sholat, sunah-sunahnya dan seterusnya. Kalau sudah oke itu, alhamdulillah lanjut. Sholatku sudah benar secara fikih, secara syariat. Kita tanya, sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul apa enggak? Doa-doanya yang dicontohkan Rasul yang ma'thuro apa enggak? Ikut apa yang didoain para kiai. Kalau sudah oke, sholatnya benar. Enggak. Nah ini kayaknya sudah harus selesai nih Kiai. Baik, ya terakhir kalau sholatnya sudah benar, syarat rukunnya sudah benar, baru puncaknya kita tanya, sholat kita sudah ngerti artinya apa enggak? Karena sholat itu dialog. Kalau nggak ngerti artinya belajar, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah kalau sudah benar bacaannya, benar artinya, ngerti artinya, kita tanya lagi, sholat kita udah khusyuk apa belum? Karena puncak dari ibadah kita itu khusyuk Bapak Ibu sekalian. Kalau belum berarti ini masih ada PR lagi. Lah kalau khusyuk sudah oke, kita ditanya lagi bagaimana qobliyah ba'diyahnya. Rasulullah ngajarin sholat itu nggak hanya 5 waktu loh. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah mu'akkadah, ada sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Sudah belum kita jalanin? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita rayakan dalam rangka kita memperbaiki kualitas sholat kita. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamat as-sholah. Idza saluhat saluhal umuru kulluh wa idza fasadat fasadal umuru kulluh. Ini kuncinya. Maka ketika kita diberi panjang umur, masih ada Isra Mi'raj, ayo kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah bisa bertanya pada diri kita, insya Allah akan ada jawaban, sholat saya harus saya perbaiki lagi. Yang sholatnya sendiri terus gak pernah jamaah, berarti harus sholat jamaah. Setelah jamaah ba'diyahnya bagaimana, qobliyah ba'diyahnya bagaimana, yang belum kita latihan. Apalagi besok mau menjelang bulan suci Ramadan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah pertemuan kita pertemuan yang penuh berkah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahfudha wa la taj'al fina wala min bainana syaqiyan wala mahruma. Intinya bismillah, ayo kita jaga sholat kita masing-masing. Yang belum rajin jamaah, kita semangat jamaah. Karena cara terbaik untuk mengetahui sholat kita diterima atau tidak hanya satu, jamaah. Apalagi masih ada kiai sepuh kayak beliau, kita ikuti. Dimanapun beliau sholat kita ikut. Udah pasti sholatnya diterima. Karena ciri sholat diterima itu hanya sholat jamaah. Kalau sholat sendiri belum tentu. Hadisnya Rasulullah, jaminannya Rasulullah. Orang jamaah sholatnya dilihat pertama kali imamnya. Kalau imamnya nggak oke, soft pertama. Soft pertama nggak oke, soft kedua. Soft kedua nggak oke, soft ketiga. Soft ketiga nggak oke, soft 4. Soft 4 nggak oke, selesai nggak ada yang oke ini. Tetap diterima karena sholat jamaah. Ini hadis. Makanya ayo anak-anak para santri kalau sudah waktunya sholat jamaah jangan males.
Karena sesungguhnya hidup kita ini berganti waktu, hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam, itu hanya menunggu waktu sholat. Kerja kita itu hanya wasilah. Jangan sampai gara-gara kerja kita tinggalin puncak dari tugas kita hidup sampai kita mati itu hanya sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hanya ibadah. Dan afdhalul ibadah as-sholat. Hanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ridho pada pertemuan malam hari ini. Tolong tahiyatnya betul-betul dipelajari, karena itu dialog yang paling jos, yang paling ajib. Dalam kitab Kunuzus Sa'adah ditulis, kalau kita bisa sholat khusyuk, terutama saat membaca tahiyat, maka sholat kita bisa jadi di hadapan Allah akan diganjar seperti pahala haji dan umroh. Sing penting sholatnya iso khusyuk nalikone maca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan saat salam itu hadirkan hatinya Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita berada di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membayangkan kalau membaca sholawat pas berdiri tadi, seperti saya sedang berada di depan raudhah. Nangis Pak. Nah, saat kita membaca sholawat itu, kita betul-betul berada di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menjawab. Dan kemudian saat kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bayangkan mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abil Hasan Asadili, para aulia illah, ulama usholihin, semua kita ucapin salam dan beliau menjawab salam kita. Keren apa enggak? Dan itu semua adalah kunci dari ibadah sholat khusyuk kita. Puncaknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon doanya semoga saya habis ini pulang diparingi selamat, lancar perjalanan, panjang umur, berkah. Nah, mumpung istri saya lagi hamil Kiai, karena Kiai sepuh, doain nanti lahirannya lancar, ibunya selamat, anaknya selamat. Anak yang lahir nanti bersama anak-anak saya yang lain menjadi ahlul ilmi, ahlul khairi, ahlul Quran. Juga doa terbaik untuk panjenengan semua, untuk setiap hajat-hajat yang diinginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala qabuli du'aina bi barakati wa bi sirri wa asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.